Kita sulit ikhlas kalau kita kada bersifat zuhud. Dengan zuhud tahsunul a'mal, amal jadi baik. Khusyuk dalam beribadah, khusyuk membaca Quran, khusyuk membaca salawat, khusyuk sembahyang. Zuhud mudah. Kenapa? Karena yang mengganggu sembahyang kita, zikir kita, hati kita, pikirannya ke dunia. Kenapa kita sembahyang kada khusyuk? Mikirakan pasar, mikirakan kebun, mikirakan di rumah, macam-macam. Itu nang maulah kada khusyuk. Nah, orang-orang yang zuhud pikirannya kada ada lagi dunia. Pikirannya akhirat depan matanya. Dengan demikian khusyuk menjadi mudah baginya. Nah, semuaan jadi mudah, segala amal kebaikan menjadi mudah dengan sebab zuhud tadi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bila sungguh dikata orang la tadullu ala fahmil abdi wa nurih kasratu ilmihi wala kasratu wirdih wa inna ma yadullu alaihi zuhduhu fid dunya wa bizuhdi tahsunul a'mal wa tazkul ahwal. Dikatakan orang tidaklah menunjukkan atas pahamnya seorang hamba dan bercahayanya seorang hamba banyaknya ilmu, banyaknya wirid. Orang banyak berilmu, orang banyak wirid, belum tentu ada cahaya. Hanya saja menunjukkan atasnya itu zuhudnya pada dunia. Nah, kalau orang itu bersifat zuhud, berarti orang itu punya cahaya. Orang itu punya cahaya. Dengan zuhud inilah amal kita menjadi baik, keadaan kita menjadi bagus. Kada sulit. Ikhlas contohnya. Ikhlas itu sulit bagi orang-orang yang hubud dunia. Bagi orang zuhud, ikhlas itu mudah. Kenapa? Karena orang zuhud ini kada ada kepentingan dengan dunia. Kepentingannya hanya akhirat. Jadi orang zuhud ini kalau bersedekah, inya ikhlas. Kalau sembahyang, inya ikhlas. Berbuat kebaikan, inya ikhlas. Kenapa? Karena orang zuhud ini kada memandang lagi dunia ini. Kan riya itu memandang dunia. Riya itu hendak minta puji, hendak minta upah, itu riya. Berarti ada kepentingan dunia. Nah, kita sulit ikhlas kalau kita kada bersifat zuhud. Dengan zuhud tahsunul a'mal, amal jadi baik. Khusyuk dalam beribadah, khusyuk membaca Quran, khusyuk membaca salawat, khusyuk sembahyang. Zuhud mudah. Kenapa? Karena yang mengganggu sembahyang kita, zikir kita, hati kita, pikirannya ke dunia. Kenapa kita sembahyang kada khusyuk? Mikirakan pasar, mikirakan kebun, mikirakan di rumah, macam-macam. Itu nang maulah kada khusyuk. Nah, orang-orang yang zuhud pikirannya kada ada lagi dunia. Pikirannya akhirat depan matanya. Dengan demikian khusyuk menjadi mudah baginya. Nah, semuaan jadi mudah, segala amal kebaikan menjadi mudah dengan sebab zuhud tadi. Wa dhiddu zuhdi fid dunya ar-raghbatu fiha wal hubbu fiha wa dhalik isarud dunya 'ala al-akhirah. Lawanannya zuhud pada dunia itu adalah gemar dan cinta pada dunia. Nah, itu lawanannya. Kayak apa mengetahui kita ini cinta dunia ataukah kita ini zuhud? Mengetahuinya, nah, bila mengutamakan dunia atas akhirat berarti kita cinta dunia. Bila kita mengutamakan dunia atas akhirat berarti kita cinta dunia. Paman taraka wajiban aw manduban aw fadilatan li syughlihi bid dunya fahuwa muhibbud dunya. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban atau meninggalkan perkara yang sunat atau perkara yang utama karena sibuk dengan dunia, bahwa muhibbud dunia, maka dia berarti pecinta dunia. Orang mencari harta hakun taliwat sembahyang, berarti ini orang muhibbud dunia. Orang mencari harta hakun kada baca wirid-wirid tiap malam, biasa tabarak, yasin malam, surah-surah nang baik, waqiah, surah duhan malam.
Karena ini urusan dunia, wirid kada baca. Ini orang meninggalkan nang sunat untuk mengejar dunia. Berarti dia muhibbud dunia. Kadang alih kada mengetahui diri kita ini cinta apa. Bila kita cinta dunia, kita bakal sakit. Kenapa? Pecang terpisah. Dan itu akal kita sudah bisa membaca. Sesuatu yang dicintai bila tak pisah bakal sakit. Sesuatu yang dicintai bila tak pisah bakal sakit. Nah, orang yang mencintai dunia itu orang yang sakit matinya. Kenapa? Karena dia berpisah dengan yang dicintainya. Nah, berpisah dengan yang dicintainya. Orang kehilangan sepeda motor lagi sakit hati. Ini mati, hilang motor, hilang rumah, hilang bini, hilang semua. Terkumpul sakit hatinya. Nah, jadi tandanya itu bila kita hakul meninggalkan yang baik-baik, yang wajib, kita meninggalkan yang sunat-sunat untuk urusan dunia, berarti kita muhibbud dunia ngarannya. Orang yang cinta dunia. Bila cinta dunia, sembahyang kada mau husu. Bersedekah kada mau ikhlas. Kenapa? Karena dia cinta dunia. Nah, bila bersedekah minta puji, minta hargai. Nah, itu tuh karena dia mencintai dunia. Lain orang zuhud dia cinta akhirat, bersedekah dia mengharap pahala di sisi Allah. Kada mengharap pujian. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-85 ini adalah menerangkan bahwa orang yang bisa terbang, orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa berada di berbagai tempat, itu belum tentu orang yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau orang yang sudah punya sifat zuhud pada dunia, itu jelas pasti dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia kada bisa terbang, walaupun dia kada bisa jalan di air, walaupun dia kada bisa kemana-mana dalam waktu yang singkat, tapi dia bersifat zuhud, maka ini orang mulia, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya zuhud, ini diberi Tuhan zuhud saja. Yang berjalan di banyu kada diberi Tuhan, yang berada di berbagai macam tempat kada diberi Tuhan, tapi diberi Tuhannya zuhud. Nah, itu lebih baik daripada Allah memberi yang lain-lainnya kepada orang lain. Karena dengan zuhud itu dipastikan bahwa itu karamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.